Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara yang baru pulang liburan, dan selamat tahun baru bagi kita semua. Seperti firman Tuhan yang tadi malam kita dengar, bahwa mungkin di tahun 2021 proses demi proses Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tetapi tadi malam 3 hal yang tentu saudara yang hadir pada tadi malam, ketika kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini dalam kendali Tuhan. Itu yang pertama, ketika kita memiliki kesadaran bahwa rencana Tuhan itu hanya untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, ketika kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu bisa bekerja di balik layar, maka tantangan, ujian, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Amin saudara, kita tetap bisa berkata Tuhan Engkau baik, kami mengucap syukur, kami memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika saudara berkata Tuhan, sepertinya tahun 2022 ini masih sama dengan tahun 2021. Sepertinya usahaku tahun 2022 ini belum bisa berkembang. Sepertinya ekonomiku, keuanganku tahun 2022 ini sepertinya belum ada peningkatan, masih sama dengan tahun 2021. Tadi malam sudah saya katakan, itu artinya apa? Tanpa kita sadari, kita sementara mengikat tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menolong kita. Nah, pada pagi hari ini saudaraku, mengawali tahun 2022 ini, ada satu pesan Tuhan yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Bukan hanya untuk anak muda, tetapi bagi kita semua, yaitu jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita. Jangan sampai kita melepaskan keyakinan yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Ayo kita lihat ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, perhatikan baik-baik, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila aku mengundurkan diri, apabila kamu mengundurkan diri, apabila kamu melepaskan kepercayaanmu saat ini, Alkitab dengan jelas, aku tidak akan berkenan kepadanya. Kalau saudara melihat ayat-ayat ini, Tuhan Yesus tentu memiliki alasan mengapa kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan lewat ayat-ayat ini ada alasannya. Saudara simak baik-baik tadi ayat ini. Ada alasannya mengapa Tuhan Yesus melarang saudara melepaskan kepercayaan kita. Apa kepercayaan kita? Percaya Yesus. Mengapa Tuhan melarang kita melepaskan Yesus, melepaskan keyakinan kita, melepaskan kepercayaan kita. Dan lewat ayat ini pun kita juga akan melihat
Akibatnya. Ayat 38 sekali lagi saya akan baca. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia, orang yang beriman, saudara dan saya, mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Berarti saudaraku, ketika kita mau melepaskan kepercayaan kita, berani melepaskan kepercayaan kita, dengan kata lain, kita tidak lagi percaya Yesus. Mungkin karena ada benturan demi benturan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada tantangan demi tantangan silih terjadi dalam kehidupan kita. Atau barangkali tawaran-tawaran dunia, sehingga kita melepaskan kepercayaan kita. Maka Alkitab tadi katakan, kita akan kehilangan kehidupan yang kekal. Karena apa? Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 14, dengan jelas di sana ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tidak seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Saudara, barangkali di antara saudara masih ada yang belum tahu tentang latar belakang saya. Saya dari agama seberang, saudaraku. Saya dari agama seberang. Walaupun saya mengikuti aturan agama saya. Tetapi ketika ditanya, Mas, apakah Mas yakin akan masuk surga? Jawaban saya ya pada waktu itu ya tidak tahu. Terserah Tuhan. Moga-moga saja. Insya Allah. Tidak ada kepastian, saudaraku. Sementara saya terus mengikuti aturan-aturan agama yang saya anut. Tetapi dalam bersamaan dengan itu tidak ada kepastian. Tetapi berbeda dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Begitu juga dengan ayat ini. Tidak ada seorang pun, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, yang bisa datang kepada surga kalau tidak lewat aku. Ini jaminan yang luar biasa dan ini satu kepastian. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan, jangan sampai kamu melepaskan keyakinanmu. Jangan sampai kamu melepaskan kepercayaanmu. Mengapa? Ini alasannya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin, saudara. Tanamkan ini baik-baik di dalam hidupmu. Khususnya anak-anak muda. Saya mau kasih tahu. Tidak sedikit anak-anak muda akhirnya meninggalkan keyakinannya, meninggalkan kepercayaannya hanya karena mungkin Mas Bambang, hanya karena mungkin Mas Budi. Ayo, jangan saudaraku. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Dan ini memang target daripada iblis, saudaraku. Ini target daripada iblis. Iblis berusaha menawarkan segala sesuatu untuk membuat anak-anak Tuhan meninggalkan kepercayaannya. Dengan berbagai cara. Kalau mungkin dengan pacar tidak jatuh, mungkin dengan jabatan. Saya tidak sebutkan siapa orang hebat di negeri kita ini, saudaraku. Kalau saya lihat dulunya dia percaya Yesus. Tetapi setelah punya pacar, anaknya orang hebat. Dan saat ini menjadi orang hebat. Dia tidak percaya Yesus. Karena ini YouTube, saudaraku. Sehingga ini apa yang saya khotbahkan itu bisa dilihat. Bisa didengar oleh banyak orang. Sehingga saya minta maaf, saya tidak sebutkan. Gara-gara jabatan, gara-gara istrinya itu anaknya pejabat pada waktu itu, dia melepaskan keyakinannya, dia melepaskan kepercayaannya. Ini akan terjadi, saudaraku. Atau mungkin banyak hal. Dan di dalam Alkitab, iblis
iblis sukses menggoda banyak anak Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian, contohnya saja Esau. Dia rela menjual hak kesulungannya. Tentu jemaat di sini sudah tahu apa manfaat dari hak kesulungan itu. Dia rela menjual hak kesulungannya hanya cuma sepiring kacang merah. Dia rela jual hak kesulungannya hanya ingin mendapatkan sepiring kacang merah. Dan roh ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Apa yang dilakukan Esau, rela menjual hak kesulungannya ini akan terus berlanjut sampai Yesus akan datang. Itulah sebabnya firman Tuhan pun mengatakan salah satu tanda kedatangan Tuhan yang pertama akan ada begitu banyak pertobatan. Amin, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara nonton di YouTube, tidak usah heran. Orang-orang dari seberang yang sepertinya hebat-hebat, tiba-tiba percaya Yesus. Orang yang kita tidak sangka, orang yang kita sangka tidak kita duga, tiba-tiba percaya Yesus. Salah satu tanda kedatangan Tuhan yaitu banyak pertobatan. Itulah sebabnya saya pernah ngomong sama jemaat di tempat ini. Ketika saudara berkata, aku tidak masuk gereja agar gereja kosong. Tidak. Ketika saudara tidak masuk gereja, tempatmu akan diisi oleh orang lain. Karena apa? Salah satu tanda kedatangan Tuhan akan banyak pertobatan. Amin, saudara. Ini salah satu tanda. Tanda yang kedua, akan banyak kemurtatan. Nah, kita pun juga mengatakan, jadi ketika ada saudaramu, temanmu, siapapun yang dulunya berapi-api mengiring Tuhan, yang mungkin bahkan terlibat di dalam pelayanan, kok sekarang kok sudah hilang dari peredaran, sering saya katakan kena muntaber, sekarang penyakit muntaber sudah merajalela. Mundur tanpa berita, muntaber. Tidak usah heran. Karena apa? Firman Tuhan dikenapi akan banyak kemurtatan. Itulah sebabnya di hari yang pertama tahun 2022 ini, jangan tinggalkan kepercayaanmu, jangan tinggalkan keyakinanmu, jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus. Karena apa? Resikonya lebih besar. Gara-gara ini semangkok kacang merah, Esau kehilangan hak kesulungan. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Esau untuk mendapatkan hak kesulungan itu lagi. Sekali lagi, apa atau peristiwa ini akan terus, saudaraku, sampai Tuhan datang. Ayo, kita memiliki semboyan seperti TNI, NKRI harga mati, Yesus harga mati. Amin, saudara. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin, saudara. Sekalipun tawaran demi tawaran, godaan demi godaan mungkin diberikan kepada kita. Entah itu jabatan, entah itu proyek, entah hidup. Jangan sampai kita punya mental seperti Esau. Gara-gara semangkok kacang merah, dia rela gade hak kesulungannya. Dan di dalam Alkitab, saudaraku, ada beberapa contoh selain Esau, yaitu Hawa. Sebetulnya fasilitas luar biasa diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dia ditinggal di Taman Eden. Semuanya ada di Taman Eden. Apa yang dibutuhkan Adam, apa yang dibutuhkan Hawa, semuanya ada pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi?
Adam dan Hawa, khususnya Hawa, rela keluar dari Taman Eden. Rela keluar dari hadirat Allah. Gara-gara buah pengetahuan baik dan jahat. Pernah saya ingat sampaikan hal ini di tempat ini. Kalau seandainya, karena Alkitab tidak mencatat. Kalau seandainya di Taman Eden itu ada 500 jenis buah-buahan. Ya, seandainya. Kalau seandainya di Taman Eden itu ada 500 jenis buah-buahan. Atau ada 1000 jenis buah-buahan. Kasihan ini Adam dan Hawa. Gara-gara satu jenis. Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Dia kehilangan 999 jenis buah yang ada di Taman Eden. Dia kejar, dia bermimpi, dia mengharapkan ini satu jenis buah. Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi akhirnya apa? Dia kehilangan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden. Karena apa? Dia harus diusir. Dia harus keluar dari Taman Eden. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam hidup kita. Sama dengan Esau. Gara-gara jabatan, gara-gara barangkali pacar, kita tega meninggalkan kepercayaan kita. Akhirnya kehilangan banyak hal, khususnya tentang keselamatan. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki seisi dunia kalau jiwa kita binasa? Amin, saudara. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia kalau jiwa kita binasa? Ayo, renungkan firman Tuhan ini, saudaraku. Karena saudara jangan berpikir seperti yang minggu lalu saya katakan. Saudara jangan berpikir habis mati itu semuanya habis. Tidak. Sekali lagi, saudara jangan berpikir habis mati, habis perkara. Tidak, itu kita akan tunggu perkara. Coba kita akan lihat ayatnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 24. Saudara simak baik-baik ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 24. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Kita akan dibangkitkan, saudaraku. Jadi saudara jangan berpikir kalau kita mati itu akhir segalanya, tidak. Sama dengan pada waktu malam Natal. Saudara jangan berpikir setelah kita percaya Yesus itu titik, itu tidak. Percaya itu baru anak tangga yang pertama. Percaya itu baru langkah awal untuk kita terus hidup di dalam kebenaran. Setelah itu apa? Kita bertobat. Setelah itu apa? Kita harus dibaptis. Setelah itu apa? Kita akan terus hidup dalam kebenaran. Banyak. Kecuali setelah percaya langsung mati. Surga kita punya tempat, tetapi kita masih hidup. Musuh kita, iblis, sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Itulah sebabnya ditawarkan dengan hal-hal yang indah. Jadi saudaraku, kita nanti akan dibangkitkan. Ayat ini dengan jelas. Kita akan dibangkitkan, tetapi kita lihat perbedaannya. Orang yang benar di hadapan Tuhan akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu ayatnya di dalam Yohanes. Jadi orang yang benar atau orang yang tidak benar akan dibangkitkan suatu saat. Ini yang perlu saudara renungkan baik-baik. Memang saat kita mati, saudara, tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Ya, kita akan kembali ke tanah. Tidak terkecuali siapapun saudara. Selama hidup di dunia mungkin saudara orang hebat. Selama hidup di dunia mungkin saudara orang pintar. Selama di dunia mungkin saudara orang punya pengaruh. Ketika mati, saudaraku, kita akan kembali menjadi debu. Kita akan kembali menjadi tanah.
Boleh saudara lihat ini, Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sampai kita kembali lagi menjadi tanah. Jadi di satu sisi kita mungkin kita bersyukur dengan keadaan kita, dengan posisi kita selama kita hidup. Tetapi ingat, semuanya, mulai dari jemaat sampai gembala, mulai dari karyawan sampai majikan, semua ketika mati akan kembali menjadi tanah. Tetapi saudaraku, ada satu elemen yang tidak mati. Dan inilah nanti yang akan masuk di dalam penghakiman itu, yaitu roh kita ini, saudara. Kita akan baca ayatnya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh inilah yang akan masuk ke dalam kekekalan. Ya, roh inilah yang tidak mati, inilah yang akan masuk ke dalam kekekalan. Dan saat itu saudaraku, kita akan dihakimi. Saat itu kita akan diadili. Nah, untuk itu, ayo. Kalau nama kita tercatat dalam buku kehidupan, maka kita akan hidup kekal. Tetapi kalau nama kita tidak tercatat, saudaraku, mungkin saudara bilang, nama saya sudah pernah tercatat. Oh, mungkin begitu. Tetapi kalau kehidupan kita mengikuti apa yang dimau oleh kuasa kegelapan, sekali lagi saya tekankan pada pagi hari ini, iblis sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Pernah pun juga saya katakan dari tempat ini, sebetulnya Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Neraka diciptakan hanya untuk iblis, tetapi iblis tidak mau sendiri. Ayo, pegang keyakinanmu, pegang kepercayaanmu, sekalipun tawaran demi tawaran disodorkan oleh iblis. Karena apa, saudaraku? Dampaknya begitu luas, dampaknya begitu ngeri. Jangan sampai sekali lagi seperti Esau, gara-gara semangkok kacang merah, dia kehilangan hak kesulungan. Gara-gara buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Jangan sampai gara-gara dunia ini, kemanisan dunia ini, tawaran dunia ini, nama kita tidak lagi di dalam buku kehidupan. Ini sungguh ngeri. Dan saudara lihat apa akibatnya kalau nama saudara dan saya tidak ada di dalam buku kehidupan. Ayatnya ini di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wow. Siapa yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan? Mereka adalah orang-orang yang melepaskan kepercayaannya. Ayo sekali lagi kita ambil komitmen. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Siapa yang mau percaya Yesus sampai mati, angkat tangan. Haleluya. Saya sebagai gembala bangga. Saya sebagai gembala bangga. Karena apa? Saudara-saudaralah harta saya nanti.
Harta saya, saudara-saudaralah nanti yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya tidak henti-hentinya berdoa bagi jemaat yang mungkin sudah mulai tercecer di belakang. Dulunya di depan, dulunya berapi-api, kok akhirnya tercecer di belakang. Itu menjadi doa saya. Karena apa? Saya tidak ingin seluruh jemaat GPDI Bukit Sion, menurut catatan saya akhir tahun 2021 ini 350 persis jemaat. Dari yang paling tua sampai yang baru lahir. Saya tidak ingin di antara jemaat ini ada yang meninggalkan kepercayaannya. Sehingga namanya tidak dicatat di dalam buku kehidupan. Karena apa? Ngeri. Ketika nama kita tidak dicatat di dalam buku kehidupan, Alkitab katakan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itu bukan cuma 1 tahun, saudara. Itu bukan cuma 2 tahun, 10 tahun, tetapi selama-lamanya. Ayo, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin saat ini doa-doamu sepanjang tahun 2021 belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin pergumulanmu juga belum dijawab oleh Tuhan. Seperti tadi malam, tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Karena apa? Ujungnya, goalnya, akhirnya untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Ayo sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Karena apa? Ketika kita melepaskan kepercayaan kita, lalu Tuhan tidak kasih kesempatan lagi untuk bertobat, saudaraku. Ngeri. Ada orang sombong, sekarang aku tidak percaya. Nanti kalau sudah dekat-dekat menjelang ajal, saya mau kembali kepada Yesus. Enak aja. Seperti dia yang ngatur kematian. Kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita tidak tahu, saudaraku. Itulah sebabnya sering kata-kata yang terkenal yang sering kita dengar, untuk mati tidak tunggu tua. Jadi jangan bangga, jangan ditipu dengan umur muda, karena untuk mati tidak tunggu tua. Jangan mau ditipu dengan badan sehat, karena untuk mati tidak tunggu sakit. Ada begitu banyak musibah demi musibah terjadi di hari-hari ini. Saya pernah ngobrol dengan anak Tuhan di Kupang. Dia ngomong, selama COVID dia tidak pernah masuk gereja. Kenapa? Wah, takut om. Begini alasan. Ya kita hormati alasannya. Saudaraku, dia berpikir setelah COVID itu tidak ada penyakit lain. Ternyata apa? Setelah COVID-19 muncul itu Delta, sekarang Omikron. Dan saudara tahu, beberapa hari lalu kalau saudara melihat di running text di Metro TV, di Ghana sudah ada penyakit misterius, sudah beberapa orang meninggal. Ini belum selesai. Kalau kita hanya melihat, aduh ini kapan ini nanti kalau COVID berakhir aku baru mau setia. Akan terus ada sampai Yesus datang. Amin, saudara. Kalau saudara hanya melihat ini lalu tidak masuk gereja, maka sampai Tuhan datang saudara tidak akan masuk gereja. Karena apa? Setelah ada COVID-19 ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Tetapi saya bersyukur hari ini saudara bisa datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo, namamu yang sudah dicatat di dalam buku kehidupan ini jangan sampai terhapus gara-gara kita meninggalkan keyakinan kita, gara-gara kita meninggalkan kepercayaan kita, seperti 5 anak dara yang bodoh. Saudara tentu ingat kisah 5 anak dara yang bodoh. Dia terlambat, saudaraku. Mempelainya sudah masuk, dia ketok, om, buka pintu om, buka pintu om. Tetapi dari balik pintu, aku tidak mengenal engkau. Hei si pembuat kejahatan. Wow, saudaraku. Sama dengan orang-orang yang ada di luar Bahtera Nuh.
Pada waktu Nuh sambil membuat bahtera, Nuh terus bersaksi, ayo sadar, ayo insaf, ayo tobat, ayo setia kepada Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nuh. Tetapi setelah pintu bahtera ditutup, air mulai muncul dari tanah. Hujan begitu deras. Dan dia mulai tenggelam, dia mulai ketok, Om Nuh, buka pintu Om Nuh. Om Nuh, aku mau sadar. Om Nuh, aku mau setia lagi kepada Tuhan. Om Nuh, aku mau dengar nasihatmu. Tangisan di luar bahtera tidak ada gunanya. Ayo saudaraku, ini akan terjadi. Alkitab katakan, kedatangan Tuhan itu sama halnya dengan zaman Nuh. Artinya Tuhan bukan mendatangkan air bah, tetapi akan banyak orang terlambat bertobat. Catat baik-baik. Akan ada banyak orang sadar, akan ada banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Nanti saja tahun 2022 aku mau kembali kepada Tuhan. Nanti saja tahun 2023 aku akan kembali kepada Tuhan. Belum sampai kembali, cukup sampai di sini nafasmu berakhir. Untuk apa saudaraku? Ayo, sekali lagi. Kedatangan Tuhan kali yang kedua, sama halnya dengan zaman Nuh. Artinya apa? Akan ada banyak orang terlambat bertobat. Selagi masih ada kesempatan, kita segera kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Selagi masih ada waktu, jangan tunda-tunda waktu lagi. Karena apa? Kematian bukan kita yang menentukan. Kematian bukan kita yang menentukan. Kita lihat ayat yang terakhir, bagaimana keluhan Esau. Ketika Esau ingin kembali, Esau ingin memulihkan keadaannya. Tetapi kita lihat ayat yang terakhir. Di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak saudaraku. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Wow. Tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk sadar. Tidak ada kesempatan untuk insaf. Tanamkan firman Tuhan ini. Ayo, selagi masih ada kesempatan, segeralah kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita punya nasib seperti Esau. Tidak ada kesempatan. Sementara kita hidup di dalam dosa, sementara kita jauh dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan panggil kita. Artinya apa? Tidak ada kesempatan. Ingat, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Jangan sampai langkah akhir hidup kita, iman kita sementara jatuh, rohani kita sementara jatuh, atau kita sementara melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Langkah akhir sangat menentukan kehidupan kita. Saudaraku, mungkin sepanjang hidup saudara-saudara melakukan hal-hal yang baik, puji Tuhan. Dan saudara, itu ada upah. Tetapi kalau sampai langkah akhir kita sementara jauh daripada Tuhan, sementara kita jatuh, sangat mengerikan. Dan kita tidak tahu kapan langkah akhir hidup kita. Untuk itu tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan takut
takut dan gentar ketika saatnya Tuhan panggil kita. Nama kita tetap tercatat di buku kehidupan. Amin saudara, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo pertahankan kepercayaanmu. Pertahankan imanmu. Apapun yang ditawarkan oleh iblis, saudaraku, pertahankan. Jangan sampai tawaran-tawaran iblis, saudara tahu, iblis menawarkan sesuatu itu tidak pernah ada gratis. Iblis di dalam menawarkan sesuatu tidak pernah gratis, pasti ada embel-embelnya, pasti menuntut sesuatu kepada kita. Ayo, apapun yang Tuhan izinkan, masalah, problema, doa yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan kepercayaanmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mau mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di hari yang pertama tahun 2022 ini. Renungkan firman dan lakukan firman Tuhan. Menjadi doa dan harapan saya. Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan seluruh jemaat GPDI Bukit Sion. Namanya tetap tercatat di dalam buku kehidupan. Amin saudara. Haleluya.